wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu untuk yang kedua kalinya pada semester 6. Mudah-mudahan membawa manfaat dan berkah. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Suasananya yang hujan penuh dengan irama masa kini. Hujan-hujan ini. Banjir, Pak. Betul banjir kan kula. Cuma kelelep. Boleh. Sama angke kula niki ten ruangan paling belakang rumah. Dan dekat dengan sungai. Sungai yang tembus ke Bungurasi. Nah, Bungurasi itu kan ada sungai, terus dilewati jembatan layang, itu tembus ke tempat saya itu. Terus di Wadung Asri ada jembatan, nah itu tepat di situ. Airnya meluap juga. Luar biasa. Ya sambil hujan-hujanan ini, insya Allah sebentar kok kuliahnya. Sebentar karena terus terang kondisi saya juga agak kedinginan habis hujan-hujan. Jadi buatan apa, Pak? Kita kembali ke statistik ini mengenai statistik dasar yang sudah kita pelajari pada semester kemarin, pada semester 5 kemarin. Itu sebagai dasar dan sebagai pemantapan jenengan. Nanti pada perkuliahan ini jenengan diminta untuk Alvaris. Ada 16 mahasiswa masih. Jadi diminta oleh Ustadz Wahyu bahwa untuk statistik ini sebagai aplikasi dari penelitian teman-teman program PAI semester 6, alat sebagai alat untuk mata kuliah skripsi. Nah, kebanyakan hampir 99% teman-teman PAI itu mengambil skripsi dengan metode kualitatif, yaitu memaparkan hasil penelitian. Jadi yang ada cuma persentase sekian, ada kenaikan enggak, jadi hanya persentase. Itu menurut saya amat sangat sederhana sekali. Nah, kalau semacam ini, ada yang lab ini. Kalau semacam ini, maka saya hendaknya menyajikan contoh-contoh skripsi, contoh-contoh karya tulis yang menggunakan metode kualitatif. Nah, tentang metode kualitatif itu, yang paling penting adalah alat ujinya, alat uji atau soalnya. Soal yang kita sampaikan kepada murid itu sebagai alat uji. Alhamdulillah masuk lagi. Jadi alat ujinya itu berupa soal, dan soal itu bisa A, B, C, D atau setuju, sangat setuju, biasa, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kalau ini ada 5 option. Tapi kalau A, B, C, D, A, B, C, D itu 4 option untuk tingkat MI itu. Nah, soal itu harus memenuhi kurva normal. Soal PAI, pendidikan agama Islam, itu harus memenuhi kurva normal. Soal angket pun harus memenuhi kurva normal. Kurva normal itu apa? Kurva normal yaitu mulai berangkat seperti garis normal. Gitu.
yaitu 20% soal yang sulit, 60% soal yang sedang, dan 20% soal yang mudah. Jadi soal mudah, sedang, sulit. Jadi 20, 60, 20, berarti 100%. Kemudian di dalam pembahasan soal itu kadang-kadang soal itu harus mempunyai tingkat validitas. Artinya valid, bisa diandalkan. Kemudian reliabilitas, artinya ajak di mana saja, kapanpun soal itu diujikan, maka hasilnya adalah handal, valid. Nah, dan soal itu harus mempunyai gaya beda. Jadi ada 4 kriteria soal yang harus dengan pahami. Soal itu harus normal, memenuhi kurva normal. Kemudian mempunyai validitas, reliabilitas, dan mempunyai daya beda. Maksudnya daya beda begini. Soal itu bisa membedakan antara siswa pandai dan siswa yang tidak pandai. Itu. Contoh, nomor 1. Ini soal mudah. Nih. Ibu kota negara Republik Indonesia berada di A. Jakarta, B. Surabaya, C. Yogyakarta, D. Banjarmasin. Nah, ternyata anak yang kurang bisa atau kurang mampu menjawab benar Jakarta. Sementara anak yang dipandang mampu dan cerdas malah menjawab salah. Ini kenapa seperti ini? Kenapa sampai menjawab salah? Sementara anak itu anak cerdas, anak pinter. Sementara anak yang tidak cerdas itu anak yang kurang pandai menjawab benar. Nah, itu ada yang bisa menjawab ini. Pak Samsudin, monggo Pak Sam. Jadi soal harus mempunyai daya beda, membedakan antara anak yang pandai dengan anak yang kurang pandai. Pada suatu kasus ada soal, contoh, ibu kota negara Republik Indonesia berada di A. Jakarta, B. Surabaya, C. Jogja, D. Banjarmasin. Ternyata anak yang kurang pandai menjawab benar. Sementara anak yang pinter, anak yang pandai malah menjawab salah. Ini ada apa faktornya ini? Mungkinkah soalnya yang salah? Mungkinkah faktor anak? Faktor gurunya yang membuat soal? Gitu. Atau di dalam kalimat itu ada yang salah? Gitu. Pak Sam, gimana ini kasus ini sama Pak Imam? Bisa jadi karena faktor grogi. Soalnya saya pengalaman seperti ini kok. Pernah ditanya gitu ya. soal yang gampang, tapi karena posisi badan sedang grogi, akhirnya jawab saya salah. Salah, ya boleh juga, boleh juga. Jadi, Ustadz Syamsuddin ada komentar, monggo, Ustadz Syam. GG, mungkin ngetan Pak, mungkin karena kalau yang saya alami atau yang saya sering lihat di kelas-kelas itu, kalau orang yang cerdas itu Pak Urip, cenderung meremehkan suatu pelajaran, sehingga ketika ada suatu pertanyaan itu seringkali tidak bisa menjawab atau menjawab akan tetapi keliru ngeten. Asal-asalan. Nggih. Asal-asalan. Padahal ini diuji benar-benar ini. Boleh jadi. Jadi banyak faktor. Mungkin anak yang BHG, anak yang pinter itu tadi karena faktor kesehatan boleh juga, karena kurang sehat, atau mungkin faktor grogi apa yang dikatakan oleh Pak Imam tadi bisa, karena apa yang dihadapi ternyata
gurunya, pengawasnya itu agak sangar, boleh jadi grogi gitu, atau grogi karena banyak hal itu. Juga mungkin siswa yang pinter itu ada masalah dengan keluarga, mungkin dengan orang tua, mungkin dengan adik-adiknya, saudaranya, mungkin dengan teman-teman sekolah, itu ada masalah, boleh juga itu. Kalau faktor guru boleh juga, perlu ditelaah lagi apakah soal ini ada yang salah. Karena namanya ibu kota itu luas, ibu kota provinsi ada, ibu kota Indonesia ada, ibu kota Kapko ada, kan gitu ya. Jadi itu bisa. Ya, mungkin yang perlu dievaluasi adalah soal itu. Mungkin pertanyaannya dirubah. Pusat pemerintahan negara Republik Indonesia berada di pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Kalau namanya ibu kota, mungkin anak itu membaca sepintas ibu kota, oh ini Jawa Timur berarti Surabaya, itu boleh jadi itu. Jadi banyak faktor. Makanya soal itu harus menjadi pembeda antara anak yang pinter dengan anak yang bodoh. Kemudian ada lagi, bahwa anak yang bodoh itu juga punya peluang untuk menjawab meskipun dia bodoh. Peluangnya berapa? Nah itu, peluangnya adalah 25%. Peluangnya 25%, satu soal. Jadi setiap soal peluangnya 25%. Yang jadi masalah adalah manakala anak itu menjawab semua dan salah semua itu. Nah, ini bodoh yang amat sangat fatal menurut saya itu. Nah, ini saya kasih trik untuk membuat soal supaya nanti jenengan jadi masternya pembuat soal, karena juknis pembuatan soal secara nasional yang perlu ditulis pertama adalah kisi-kisinya. Yang kedua, yang ditulis pertama adalah option jawabannya. Aneh kan? Option jawabannya. Contoh di MI atau SD itu jumlah soal katakan 40. Berarti A, B, C, D. A, B, C, D, 4 option. 4 option ini berarti 25%, 25%, 25%, 25%. Itu. Gimana kalau 25% itu saya anggap nomor 1 20%, yang A 20%, yang B 30%, yang C 25%, yang D 25%, boleh. Itu diperbolehkan. Ini jawabannya ya. Ini. Jadi katakan soal A, berapa jumlah soal A? Di situ karena 25%, maka jumlahnya 10. Soal B 10. Soal C 10. Soal D 10. Nah, soal A, jawaban A, ini kita letak pertama di mana? Katakan A kita jawab, kita buat nomor 1 sampai 40. Soal tadi kita buat nomor 1 sampai 40. A kita letakkan pada nomor 3. Oke, 1. Kan tinggal 9. Nomor 8. Nomor 11. Nomor ini sampai kemudian nomor 40. Nah, ini 10 soal yang beroption A habis. Jawabannya A. Kemudian yang jawaban B. Berapa soal? 10 soal. Kita mulai dari mana? Nomor 1. Nomor 7. Dan seterusnya. Sampai habis. Yang C juga begitu. Yang D juga begitu. Nah. Contoh tadi. Seperti nomor 1. Contoh soal tadi ya. Pusat pemerintahan negara Republik Indonesia berada di kota. Karena yang di sini yang di tadi nomor 1 adalah jawabannya B, maka A Surabaya,
B. Jakarta, D. Jogja, D. Banjarmasin. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Jadi gitu. Di situ ada. Jadi nanti jenengan kalau membuat soal jangan sekali-kali kisi-kisi soal jawaban. Maka nanti jenengan terjadi kesalahan fatal. Apa itu? Nanti jawabannya bisa A semua, bahkan B semua. Ini fatal. Kalau sudah diacak lebih awal, maka anak pun tidak bisa memprediksi. Karena ini sudah diacak. Gitu. Saya kira itu. Untuk penelitian jenengan ini nanti sifatnya adalah kualitatif, memaparkan seperti tadi dipaparkan. Itu. Jadi saya pesan untuk pembuatan soal, meskipun jenengan guru PAI harus bisa ngajari teman-teman yang lain bagaimana cara membuat soal dan jawabannya. Itu. Jadi, Insya Allah Yai. Ya, karena apa? Murid kita itu rata-rata itu pinter meramal. Itu. Kadang-kadang itu pakai kancing baju. A, B, C, A ini jadi apa? Jadi itu jadi jawaban. Kadang-kadang batu ada 4 kocok, yang keluar berapa? 3. Oh, jawabannya C. Nah, ternyata murid-murid kita ini bakat jadi jalur dukun, jadi dukun peramal. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita memberikan jawaban, kalau bisa jawabannya itu cepat, tepat, benar. Gitu. Baru 22 ini. Kemudian insya Allah hari ini nanti saya kasih 2 penelitian, tapi untuk pertemuan ini saya tampilkan penelitian untuk mapel umum. Mapel umum itu kemungkinan matematika atau IPA. Nah ini. Tapi untuk pertemuan ke depan insya Allah saya carikan PAI. Mudah-mudahan saya dapat dari Winsya atau dari Win Maliki Malang. Itu jadi yang terbitan tahun 2018 sama 2019 2020 ini. Mudah-mudahan dapat ini. Ya, saya kira itu. Ada pertanyaan dari jenengan? Monggo, mohon maaf ya. Ya, Pak Khairul. Untuk pilihan ABCD, pilihan jawaban, Ya. pilihan ganda, itu kan sekarang pakai sistem CBT ya, sistem CBT, pakai komputerisasi, pakai internet. Ya. Apakah tetap menggunakan rumus? Anggaplah soal itu 20 soal. Ya. Apa harus dibagi 4 supaya Iya. rata 1%? Iya, betul. Kalau soal 20, kalau yang membuat soal pernah mengenyam diklat pembuatan soal, saya yakin seperti itu. Bisa gini, maaf ya. Bisa nanti 25% A, 25% B, 25% C, 25% D. Atau bisa 20% A, ya 20% A ya, 25% B, 30% C, 30% C, nah bisa dirubah. Jadi nanti soal yang option A itu nanti jumlahnya adalah 4. Ya, kalau 25% kan 5. Kalau 20. Jadi kalau 20% berarti 4. Kemudian soal B 5. Soal C yang optionnya C itu nanti 6. D 5, jadi genap 20. Nah, kalau macam jenengan nanti soalnya komputer, itu pun seperti itu. Main acak dia. Diacak dulu, dibuat option dulu. Ini nomor 1 jawabannya apa. Tinggal nanti jawaban mencocokkan dengan option itu. Selama ini kan kita enggak membuat soal, kemudian baru jawab. Nyocok no jawaban. Kadang-kadang kehilangan jejak kita. Tadi jawabannya apa ya? Tadi jawabannya apa itu? Nah itu akhirnya apa? Begitu ditampilkan di print out, ternyata jawabannya banyak yang A. Itu.
Kadang-kadang banyak yang B, guys. Jadi atau A sampai nomor 10, begitu C sampai nomor 20. Wah, ini kacau ini. Jadi itu istilahnya apa? Karena ya maaf, saya sendiri sebagai guru itu hampir 30 tahun jadi paham seperti itu, dan pernah diminta membuat soal berskala nasional, yaitu ujian PUN di tingkat madrasah aliyah se-Indonesia. Jadi ya paham bagaimana cara penulisan soal, dan kebanyakan teman-teman itu salah. Tapi salah kadang-kadang di link nih gak teknik ya wis gitu. Jadi belum lagi nanti kita harus menggunakan program SPSS, di mana program SPSS itu harus memenuhi skala validitas, reliabilitas, kemudian mempunyai daya beda, mempunyai normalitas. Nah, seperti itu kan nanti tambah sulit lagi. Jadi minimal jenengan jadi master pembuat soal. Waktu saya kuliah di Al-Ghazi ini memperoleh bagaimana Pak Masyidi menerangkan membuat soal yang valid, kemudian reliable, punya daya beda, dan normalitas. Jadi soal yang mudah 20%, soal yang sedang 60%, soal yang sulit 20%. Itu sudah memenuhi kriteria. Nanti pada waktu jenengan penelitian, itu jadi enak jenengan jawab ke dosen pembimbing skripsi, jawab ke penguji pun jenengan jadi malah gurui malah nanti untuk kasus ini. Monggo bagi yang bertanya. Jadi insya Allah nanti saya tampilkan 2 penelitian untuk pertemuan ini, dan untuk pertemuan yang akan datang insya Allah saya tampilkan untuk PAI, Pendidikan Agama Islam. Monggo 25 mahasiswa ini yang saya minta pendapat Pak Khairul. Pak Khairul. Halo Pak Khairul. Nggih. Gimana teman-teman ini? Mungkin sinyal atau apa kita buat masuk semua gimana? Monggo Yai, monggo kerso, monggo. Ya, saya buat masuk semua nggih. Maaf, karena ya. Ini kan ya istilahnya bukan mata kuliah metode penelitian ya. Cuma saya mau tanya apa kasih Pak bedanya metode penelitian kualitatif dengan kuantitatif itu. Jenengan pernah bilang kalau kualitatif itu ada pakai hitung-hitungan, kalau yang kuantitatif itu tidak. Gitu. Saya kan kurang paham tentang itu. Mohon pencerahannya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metode penelitian itu bagaimana cara meneliti. Biasanya masuk di dalam bab 3. Itu. Kalau mengenai perhitungan ini di bab 4. Itu. Kalau kualitatif itu tentang mutu. Kalau kuantitatif tentang jumlah. Itu. Jadi kualitatif itu dipaparkan. Jangan jenengan upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas ini dengan menggunakan metode STAT. Ya. Pada SD ini tahun sekian. Nah, itu nanti yang muncul berapa persen. Pada siklus pertama jenengan ternyata hanya 60%. Siklus kedua 75%. Siklus ketiga 95%. Nah, berarti ada kenaikan dari siklus 1 sampai siklus 3. Jadi memaparkan. Kualitatif itu memaparkan. Tapi kalau kuantitatif ini itu tidak lain adalah kita meneliti seperti akar-akarnya. Nah, ini maaf ya, kalau di ilmu-ilmu non eksakta itu memang pakai metode kuantitatif. Kalau di ilmu eksakta, kalau di ilmu-ilmu sosial, ilmu pendidikan agama Islam, humaniora apa itu pakai kualitatif. Jadi yang dipakai nanti adalah mengenai
program SPSS. Tentang apa? Tentang regresi linear. Regresi linear multiple. Berarti banyak kasus yang diteliti itu. Jadi itu bedanya. Jadi kalau bedanya kualitatif memaparkan, kuantitatif meneliti sampai ke akar-akarnya. Gitu. Ada enggak pengaruh? Ya. Monggo. Ya Pak, jenengan tadi bilang apa program SPSS. Ya. Apa sih Pak? Ya program numerik yang saya kira nanti akan diperkenalkan oleh, kalau jenengan nanti SPSS ini saya sendiri juga belum ngambil ini. Saya pernah ngambil pada saat kuliah S2 dulu. Nah, programnya itu SPSS, itu ada statistiknya. Saya itu lupa ya maaf, lupa. Tapi saya masih ingat program SPSS itu. P program, ada statistiknya. Nah, lupa yang S2-nya itu. Insya Allah nanti saya cari informasi tentang SPSS itu. Itu enak, itu data langsung masuk, nanti jenengan tinggal mencari hubungan apa? Hubungan antara honor guru dengan kedisiplinan. Itu ada enggak hubungannya? Nah, seperti itu. Nah, ternyata ada korelasi antara honor dengan kehadiran. Itu pakai programnya adalah regresi linear. Nah, nanti ada lagi, ada enggak hubungan antara honor, program kedisiplinan dengan prestasi mengajar? Nah, itu nanti lebih tingkat lagi, namanya regresi linear multiple, karena lebih dari 2 variabel. Variabelnya yaitu tentang apa itu gaji guru, kemudian kedisiplinan, kemudian prestasi siswa, ada variabelnya gitu. Ya. Apalagi yang tanya, monggo. Iki kata aneh kritis hari ini. Monggo, ayo. Monggo, Tat. Siapa namanya ini? Halo? Ahmad Safirin, Pak. Ahmad Syafirin. Iya, Pak. Alhamdulillah. Aku seneng deh mahasiswa kritis ngene iki. Yaitu yang yang menjadikan seperti SPSS ya program numerik yang berhubungan dengan statistik, tapi saya singkatannya lupa saya itu. Kemudian ini sifatnya mencari hubungan, tapi kalau di kualitatif itu berupaya untuk meningkatkan atau pengaruh. Nah, upaya untuk meningkatkan prestasi belajar. Pengaruh ini ada enggak pengaruhnya? Kalau hubungan sudah beda lagi nanti. Pengaruh permainan game, apa itu PS itu, PlayStation terhadap prestasi belajar. Nah, itu nanti jenengan bisa menggunakan dengan metode kualitatif. Ada enggak pengaruh? Itu ternyata anak ini cara ngobati gimana caranya, dengan pemberian tugas atau apa itu. Sampun nggih, Pak Ahmad Syafirin? Iya, Pak. Berarti iya, monggo. Berarti antara statistik dengan metode penelitian itu ada hubungannya, Pak. Kalau dalam dunia pendidikan itu kan kelanjutannya. Jadi metodenya jenengan sudah dapat, saya sudah diberi metode bagaimana ini berdasarkan teori ini, maka pada bab 2 tentang teori, bab 3 tentang metodenya, bab 4 pada perhitungan. Gitu. Jadi kelanjutannya, saling mengisi. Ini kesimpulannya gak ono mata kuliah. Kesimpulan ya jenengan simpulkan dari hasil penelitian, ternyata pada siklus 1 ini, siklus 2 sekian, siklus 3 sekian. Berarti ada peningkatan prestasi pada siswa didik, peserta didik pada penggunaan metode ini gitu.
Ngaten kan nggih? kan kita ini kan di Fakultas Tarbiyah kan di bidang pendidikan. Kalau untuk Ya. yang di pendidikan yang lain untuk umum kayak metode penelitian sama statistik tetap ada gitu. Sama, malah di perguruan tinggi yang sifatnya umum itu ada namanya pengelolaan kelas. Ya, jenengan pernah dapat pengelolaan kelas? Ya baru di semester ini ada Pak. Nah, ada. Bagaimana seorang guru mengelola kelas? Loh, arekku rame wae. Nah, kalau kita nggak mengerti tentang pengelolaan kelas, maka kita marah. Jangan dulu. Yang diramaikan anak itu apa? Kalau ramai karena kelahi, oke, kita lerai. Tapi kalau ramai berhubungan dengan pelajaran, jangan sekali-kali biarkan anak itu ramai. Karena itulah dinamika pendidikan. Jadi ada juga namanya BK, bimbingan konseling. Apakah guru PAI tidak memperoleh BK? Memperoleh. Karena apa? Bagaimana kita mengajar selama 2 jam? 2 jam itu kalau di SMA itu 45 menit, kalau di MI itu 35 menit, kalau di SMP 40 menit. Nah, bagaimana 40 menit di SMP? 40 menit. Saya bisa memperhatikan anak satu persatu. Sementara anak itu jumlahnya 32 siswa. Berarti satu anak memperoleh jatah 1 menit, 1 menit, 1 menit. Bisa enggak seperti itu? Itulah namanya bimbingan konseling. Terus ada lagi di BK itu berdasarkan teori-teori bimbingan konseling, apakah teori behavior atau teori-teori apa itu tentang pendidikan, bahwa anak seusia-usia SD itu sifatnya kemeratu-ratuan, raja, tidak mau kalah. Nah, kemudian usia anak 12 sampai dengan 15 itu anak itu maharaja, itu dia akan bertindak brutal. Jadi bagaimana kita menegurnya? Jangan di apa bahasanya, api jangan dikasih kayu bakar, tapi api itu hendaknya dikasih air. Makanya dikenalkan dengan sifat-sifat alam. Bahwa sifat alam itu ada air, api. Kalau ada api jangan ditemukan dengan api, tapi api dengan air. Itu filosofinya pendidikan di bimbingan konseling. Jadi apa yang jenengan peroleh di PAI itu tidak melulu pada pendidikan agama Islam saja, tapi teknik jenengan mengajar, metode jenengan mengajar, kemudian akhlak kita mengajar itu bagaimana kan gitu. Ngerti nggih? Pak Syapirin, Ahmad Syapirin. Iya Pak. Jadi kalau kita berbicara ini luas sekali ini, benar. Ini kalau bicara gini ini luas. Iya. Nanti jenengan kalau sudah jadi guru, makanya ada pepatah, ilmu itu kalau diamalkan semakin bertambah. Jadi ilmu jenengan niku sampun dados walas niku Yai. Iya. Walas Pak Sapirin niku. Nah gitu. Jadi semakin tahun kita semakin dewasa jadi guru. Itu bagaimana menghadapi anak begini. Anak itu loh, kita panggil namanya saja sudah senang. Percaya enggak jenengan? Contoh Ahmad Syapirin, gitu aja loh. Loh, Pak Guru kok kenal saya ya? Nah itu berhubungan dengan BK, bimbingan konseling. Kalau kita ngaten nggih, Ustadz Ahmad Syapirin. Iya Pak. Nggih, Ustadz Khairul sampun nggih. 22, ada yang lab. Ya insya Allah kita ketemu 2 minggu lagi. Dan ini nanti di WA grup kita saya isi 2 karya tulis, mudah-mudahan bermanfaat untuk jenengan semua. Dan saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.